Setelah menonton video ini, kamu akan paham cara menyesuaikan gelap terang gambar sesuai dengan referensinya. Coba kamu perhatikan cahaya dari lampu di meja ini. Kenapa semakin jauh intensitasnya semakin berkurang? Atau kamu perhatikan bola ini. Kenapa ada gradasi cahaya di permukaannya? Bagaimana menyesuaikan nilai gradasi gelap terang cahaya tersebut pada gambar? Sebenarnya tanpa cahaya kita tidak dapat menggambar apapun. Dengan kata lain, kita buta tanpa cahaya. Cahaya yang mengenai permukaan sebuah objek benda akan memenuhi prinsip dasar optik. Dan sebenarnya nilai atau value cahaya sudah diatur dalam hukum Lambert. Ternyata sebenarnya intensitas cahaya yang mengenai sebuah objek tergantung pada sudut datangnya. Besarnya sudut datangnya cahaya tidak secara linier tetapi secara eksponensial. Maksudnya bagaimana? Kita tidak perlu berhitung atau mempelajari fisika untuk menggambar, tetapi kita hanya perlu menggunakan tabel hukum Lambert ini. Pada permukaan datar seperti meja ini, sudut datangnya cahaya berbeda-beda sehingga menghasilkan intensitas yang berbeda-beda juga. Sedangkan pada permukaan lengkung, misalnya pada bola, cahaya yang jatuh pada permukaannya juga berbeda-beda, sehingga menghasilkan value yang berbeda-beda mengikuti sudut datangnya cahaya. Misalnya, sudut 0 derajat menghasilkan kecerahan 100%, sudut 10 derajat menghasilkan kecerahan 99%, sudut 20 derajat menghasilkan kecerahan 97%, dan seterusnya sampai pada sudut 90 derajat menghasilkan kecerahan 0% alias gelap. Perubahan kecerahan cahaya ini bergerak secara eksponensial terhadap sudutnya, tidak linier. Apakah masih bingung? Oke, aku tunjukkan pada percobaan sederhana. Seumpama aku menggunakan bola ini, kutaruh di atas kertas dan lampu dari arah sana. Sumber cahaya datang dari arah lampu dan membentuk bayangan. Cahaya yang datang dari arah lampu akan memantul ke segala arah, bahkan memantul ke bagian belakang bola. Tetapi ternyata cahaya juga tidak bersumber dari satu titik pada lampu, melainkan beberapa titik sehingga menghasilkan gradasi kecerahan pada bayangan bola. Jadi, kalau kita terapkan pada gambar, maka kita bisa mengambil satu titik arah sumber cahaya seperti ini. Kemudian kita arsir seperti ini. Lalu kita ambil satu titik lagi dan memantulkan ke segala arah termasuk ke bagian belakang bola. Selanjutnya kita ambil titik yang ketiga di bagian depan bola dan memantul ke segala arah juga termasuk ke arah bola. Maka kita bisa arsir bola seperti ini. Lalu, seperti apa jika sumber cahaya dari atas seperti ini? Oke, sebelumnya aku jelaskan dahulu bagian-bagian cahaya pada bola. Bagian ini adalah full light, yaitu area di depan sumber cahaya. Bagian ini adalah high light, yaitu cahaya yang memantul ke arah mata kita. Bagian ini adalah bagian yang paling terang dengan intensitas cahaya 100%. Bagian ini adalah terminator, yaitu garis virtual antara cahaya dan bayangan. Bagian ini bisa tajam dan jelas atau lembut dan buram tergantung kekuatan cahaya. Semakin kuat maka akan semakin tajam. Bagian ini adalah corsado atau inti bayangan, yaitu bagian yang berlawanan dari arah sumber cahaya sehingga gelap dengan intensitas cahaya 0%. Bagian ini adalah reflected light atau pantulan cahaya yang merupakan pantulan cahaya yang menyebar yang mengenai bayangan inti. Bagian ini tidak lebih terang daripada full light. Bagian ini adalah cast shadow atau hamparan bayangan, yaitu bagian yang tertutupi oleh objek dari sumber cahaya. Kemudian kalau kita gambar sebuah bola dengan sumber cahaya dari atas, kita bisa buat garis cahaya seperti ini. Lalu kita bisa arsir bagian yang tertutup oleh sumber cahaya seperti ini. Selanjutnya kita buat gradasi pada midtone. Kemudian kita tebalkan arsiran pada bagian terminator dan bagian corsado. Lalu
Jangan lupa membuat gradasi pada bagian cast shadow seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita cerahkan bagian highlight dengan menggunakan penghapus seperti ini. Dan kalau kita sudah memahami prinsip ini, maka kita bisa menggambar benda apapun yang kita mau. Di sini, aku akan menggambar sebuah teko. Langkah awal kita analisa dahulu foto referensinya. Bagian full light menyebar di bagian ini, dan bagian ini. Kemudian bagian highlight ada beberapa titik di bagian ini, di bagian ini, di bagian ini, dan di bagian ini. Kemudian bagian midtone ada di bagian ini dan bagian ini. Bagian terminator ada di bagian ini dan bagian ini. Bagian core shadow ada di bagian ini dan di bagian ini. Reflected light ada di bagian ini, dan terakhir bagian cast shadow ada di bagian ini. Pertama, kita gambar dahulu sketsa teko sesuai foto referensinya. Usahakan bentuknya seproporsional mungkin dengan bentuk aslinya. Di sini aku menggunakan pensil 2B. Kemudian, aku isi seluruh bagian objek gambar dengan arsiran searah sampai penuh. Lalu, gunakan tisu untuk meratakan arsiran agar halus. Kemudian, merapikannya dengan karet penghapus. Langkah selanjutnya, aku arsir bagian terminator menuju arah shadow menggunakan pensil 4B. Di sini aku menggunakan teknik arsir kontur. Lalu aku hapus bagian full light dengan karet penghapus seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan mono zero, aku rapikan bagian-bagian highlight seperti ini. Kalau kamu masih bingung dengan tahapan-tahapan mengarsir yang mudah dan bisa dipraktekkan, kamu bisa tonton video teknik arsir dasar di info pojok kanan atas ini. Di situ aku jelaskan juga kesalahan-kesalahan yang umumnya dilakukan oleh pemula dalam mengarsir. Langkah selanjutnya, aku pertegas bagian core shadow menggunakan pensil 8B dan melakukan finishing gambar. Jika kita memahami cara kerja cahaya pada objek gambar, maka kita akan mudah menggambar karena menggambar sebenarnya adalah seni melihat cahaya. Gambar adalah representasi penglihatan kita. Gambar adalah bentuk visual dari mata kita. Kalau kamu tertarik belajar lebih lanjut, berikut ini ada video yang cocok buatmu, atau subscribe channel ini supaya tidak kehilangan jejak.